Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastuti Ani. Saya dari Prodi Manajemen semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perpindahan faktor produksi antar negara. Yang pertama, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Umumnya, perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilateral antara dua negara. Selama berabad-abad di bawah kepercayaan dalam merkantilisme, kebanyakan negara memiliki tarif tinggi dan banyak pembatasan dalam perdagangan internasional. Perdagangan bebas biasanya didukung dengan kuat oleh sebagian besar negara yang berekonomi kuat, walaupun mereka kadang-kadang melakukan proteksi selektif untuk industri-industri yang penting secara strategis seperti proteksi tarif untuk agrikultur oleh Amerika Serikat dan Eropa. Umumnya, kepentingan agrikultur biasanya dalam koridor dari perdagangan bebas dan sektor manufaktur seringnya didukung oleh proteksi. Asumsi dalam menggambarkan keseimbangan perdagangan internasional berdasarkan teori ini yaitu yang pertama, fungsi produksi bersifat homogen, di mana proses produksi menunjukkan konstan return to scale. Yang kedua, faktor produksi K dan L saling mengganti substitusi dalam produksi sehingga produksi dikategorikan normal. Dan yang ketiga, tidak ada faktor produksi yang intensitasnya bersifat sebaliknya. Dan yang keempat, penyesuaian adjustment terjadi dengan tujuan agar ekonomi selalu dalam keadaan seimbang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Dan yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Dan yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Dan yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Dan yang keenam, adanya kebersamaan selera terhadap suatu barang. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Dan yang kedelapan, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Dan yang kedua, produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi merupakan dampak dari perubahan dari dua atau lebih input sumber daya menjadi satu atau lebih output produk. Kegiatan tersebut dalam ekonomi dinyatakan dalam fungsi produksi. Produksi menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Faktor produksi, tenaga kerja. Migrasi antar negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga oleh faktor non-ekonomi, seperti misalnya agama, ras, dan politik. Untuk faktor ekonomi, biasanya migrasi didasarkan pada perhitungan pendapatan dan biaya. Harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau standar hidup yang lebih baik merupakan tujuan pindah ke tempat atau negara lain. Dan yang kedua, modal. Modal merupakan sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara.
baik modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun bedanya modal relatif lebih mudah pindah dari satu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh pendapatan. Tentu saja perpindahan ini harus didukung adanya kebijaksanaan pemerintah yang tidak melarang arus modal masuk dan keluar. Perpindahan modal antar negara, globalisasi ekonomi merupakan suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan di mana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antar negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produksi komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara itu. Namun dalam kenyataannya, tidaklah serta-merta teori itu menciptakan kemakmuran bagi negara-negara yang terlibat. Dampak dari globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu negara bisa positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut. Teknologi kemajuan, teknologi di bidang industri menyebabkan terjadinya perubahan proses produksi. Sebelum kemajuan teknologi, pekerjaan di bidang industri hanya menggunakan alat yang masih tradisional. Namun sekarang menjadi lebih canggih dan sangat membantu proses produksi. Penerapan teknologi dapat menimbulkan efek negatif yang meliputi faktor fisik seperti panas, bising, sistem pencahayaan yang kurang, radioaktif, dan gelombang elektromagnetik yang terdapat di lingkungan dan tempat kerja. Menurut Michael Porter, hal-hal yang harus dikuasai agar suatu negara dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya adalah teknologi. Proses teknologi cenderung menjadi faktor produksi yang dominan dan menentukan perkembangan ekspor dan volume perdagangan. Yang kedua, sumber daya manusia dan entrepreneurship. Entrepreneurship merupakan semangat inovasi dan kreativitas dari para pengusaha inovasi. Tidak hanya diperlukan pada proses awal produksi saja, tetapi juga pada saat sebelum maturity, kejenuhan. Yang ketiga, daya saing sumber daya Indonesia di tingkat internasional berdasarkan Global Competitiveness Report tahun 2019 oleh World Economic Forum. Peringkat daya saing Indonesia berada pada tingkat 50 dari 141 negara. Hal ini masih sedikit di bawah Malaysia dan Thailand, serta Singapura yang berada di peringkat pertama. Pengembangan sistem informasi pasar kerja Indonesia akan mencakup tempat fungsi utama, yaitu bimbingan karir, job masif, analisis pasar kerja, dan basis kebijakan publik. Keempat, fungsi sistem informasi pasar kerja tersebut harus dapat disediakan dengan baik, sehingga masyarakat bekerja dan mencari kerja dapat memperoleh manfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.